Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Diyadi Rita Pusworo dari kelas 1B Akuntansi Manajerial. Hari ini saya akan membahas mengenai topik 9, yaitu staff. Staff adalah setiap petugas yang khususnya diangkat untuk memberi layanan dan nasihat kepada manajer di dalam organisasi pada bidang khusus yang menjadi keahliannya. Sedangkan panitia adalah sejumlah orang yang diangkat atau dipilih untuk berkumpul pada suatu dasar tersusun guna mempertimbangkan persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya. Atau maksudnya seorang pemimpin dapat memilih bawahan biasa atau lini, boleh juga berupa staf atau sekelompok orang yang berupa panitia. Bila pimpinan tidak dapat melaksanakan, baik karena masalah waktu, perhatian, atau pengetahuan yang terbatas, maka ia dapat menunjuk orang yang tepat untuk mengerjakannya. Tugas staf menurut Muni dan Reilly disebutkan sebagai berikut. 1. Memberi keterangan, yang maksudnya adalah berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui oleh yang berkuasa dalam merencanakan keputusan-keputusan. Kedua, memberi pendapat dan nasihat, yang maksudnya berhubungan dengan keterangan yang diberikan. Yang ketiga, pengawasan, yang berhubungan dengan semua detail pelaksanaan. Maka dari itu, sesuai dengan tugas-tugas staf, jelas bahwa staf tidak sama kedudukannya dengan seorang manajer. Ia hanyalah sebagai pembantu pimpinan dan tidak boleh memberikan perintah kepada petugas-petugas lini. Kualifikasi seorang staf untuk menjabat suatu jabatan, termasuk juga jabatan staf, pastinya dibutuhkan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jabatan staf dapat dianalisis dengan metode kuisioner, metode observasi, metode wawancara, atau bisa juga dengan menggabungkan ketiga macam metode tersebut. Kualifikasi seorang staf dapat ditentukan dengan metode induktif. Baseline telah mengajukan 6 pokok hal sebagai kualifikasi seorang staf, yaitu yang pertama ialah pengetahuan yang luas tentang organisasi, badan, atau perusahaan di mana ia bekerja. 2. Mempunyai sifat-sifat pribadi, tenaga yang besar, kesehatan, inisiatif, serta pertimbangan yang baik dan kepandaian bergaul. Ketiga, mempunyai semangat kerjasama yang ramah tamah. Keempat, kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan. 5. Kesederhanaan. Dan 6. Pastinya kemauan baik dan optimisme. Jenis-jenis staf. Pada umumnya, staf itu digolongkan dengan dasar banyaknya pemimpin atau pimpinan yang dilayaninya. Berdasarkan penggolongan yang kedua ini, maka staf dapat kita bedakan menjadi yang pertama ialah staf khusus atau spesialis staf, yang kedua ialah staf pribadi atau personel staf. Sifat dari staf khusus adalah yang pertama, ia terbatas dalam pemberian nasihat dan bantuan, juga tidak mempunyai kekuasaan terhadap elemen lain dalam organisasi. 2. Nasihat dan bantuan yang diberikannya ditujukan kepada seluruh bagian-bagian atau seksi-seksi serta kepada staf lain. 3. Ia memberikan nasihat dan bantuan untuk suatu lapangan tertentu, misalnya untuk bidang hukum atau bidang marketing dan lain sebagainya. Menurut Louis Allen, staf khusus memberikan bantuan dan nasihat dalam fungsi-fungsinya kepada semua manajer dari atas sampai ke bawah di dalam organisasi. Sedangkan staf pribadi adalah staf yang khusus memberikan layanan atau bantuan kepada seorang manajer di dalam suatu organisasi, seperti pada presiden direktur dari sebuah corporation. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya mengenai bab 9, yaitu staf. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.